Dirana hakikat sampean diuji bah iku mang dulur, konco atau mursid sing kepleset kata-katane. Aku yakin, sangat yakin mursid kabeh iku mesti ana keplesete. Niku artine sempurnane manungsa. Tapi Gusti Allah karo kekasihne tetep cinta, tetep bagian nggawa kunci sampean kabeh iki mlebu dateng swargane Allah. Gini kula maksud sampean akan ditemui Allah dan masuk ke kahanan Allah Subhanahu wa taala. Aku ketok sampean tenggelam nanggane banyu sing keruh. Kanca-kanca Jaya Baru tak jak ngeleki gak iso nemokno. Sedina aku goleki sampean. Nek encene sampean isih urip, tunjukno. Nek sampean isih urip sudah tidak kelihatan, maka tangannya muncul. Iki nek sing memaknai wong syariat jelas elek, Pak. Tapi nek wis nanggane Gusti Allah ya gak ono. Ya wis apik kabeh. Pak guru kepleset apa iku ujian sampean. Nek sampean menyadari iku ngono karepe pangeran, ya iku sing duwe jeneng Allah. Kecuali nek tak sengaja koyok sing nang ngene Jawa Barat iku mbok sapa iku. Waduh iku luar biasa, mungkin Gusan ngikuti kalau itu nggih, ngoten. Lantas bagaimana Allah membimbingnya? Akhirnya dia itu membawa tasbih, Pak. Biasanya duduk manis nang ngene akhirat nggawa tasbih. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Bengi, Pak, dikai hikmah, Pak. Tangane merotoli dadi lepra. Dintekno karo Gusti Allah. Mari ngono iblis rupa wong wedok jare Gusti nafsu ngomong ini. Awakmu iku lak tauhid to. Tauhid iku ya wis seru, Gusti Allah iki ya udara iki lho. Wit-witan iku ya Gusti Allah. Iki nek kanggo wong syariat, Pak, iku menyesatkan. Tapi kanggo wong sing bertauhid kaya sampan ngene iki, tibake perane Gusti Allah iku mang nyerdasno ati sampean. Yo encene bener yo iki kuwape Gusti Allah, Pak, wis. Ngoten lho, nggih ya. Nggih pun niku mantap. Barang siapa ketika saat di dunia hatinya masih buta pada Allah, mangkana fi hadhihi a'ma, maka fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun juga buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Kami dari nama Turyadi dari Dusun Rawetan, Sanggrahan, Keranggan, Temanggung, Jawa Tengah. Baru kali ini Gus, kami sowan berdua sama cucu kami. Alhamdulillah kami dipertemukan sama Gus untuk menyambung untuk bersilaturahim. Injih. Ingkang supados sak mangke ugi nyuwun idi pangestunipun Gus. Selama ini memang saya sendiri baru kali ini saya hadir, tapi kami selama ini hanya mengikuti kajian-kajian Gus melewati YouTube. Kami mohon ikhlasnya. Selanjutnya kami hanya mau mohon izin atau menanyakan, tapi mohon maaf barangkali nanti tidak berkenan kepada Gus dan jamaah semua. Kami dipesanin oleh teman-teman
yang sudah pernah mengikuti ajaran ini, walaupun tidak di sini, cuman suruh menyampaikan salam untuk Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan menanyakan Gus dan mau cerita. Selama ini sesungguhnya kami itu sudah mengikuti ajaran ini, tapi selama ini yang saya terima itu hanya isarah-isarah. Jadi saya tidak tahu yang namanya Sirul Asror dan selanjutnya. Tapi alhamdulillah setelah kami mengikuti kajian-kajian Gus yang selama ini saya dengarkan, ini saya bisa menerima, karena di sana cuma disuruh kamu beli bantal, belajar tidurlah. Yang saya itu bersama teman-teman hanya ngikutin belajar tidur. Tapi apa maksud tidur itu saya belum tahu, karena ya memang tidak ada penjelasan. Dan yang saya tanyakan, bolehkah kami menyampaikan kepada keluarga kami agar keluarga kami kembali menuju ke jalan Allah? Mohon penjelasan dari Gus, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah mengikuti kajian di YouTube, di dalam channel kami Ponpes Jaya Baru, yang di situ ada rujukan dari nomor saya pribadi ataupun alamat lengkap saya. Di mata Allah itu adalah ilmunya Allah. Di mata manusia seakan-akan itu ilmu muncul dalam diri saya. Tapi secara hakiki itu adalah munculnya, bersumbernya dari Allah. Berarti ilmu itu adalah milik Allah. Walaupun panjenengan Anda secara fisik tidak mengatakan minta ridho izin pada saya, secara otomatis sudah Allah izinkan. Hanya terhadap hamba yang hatinya sudah menerima. Berarti panjenengan ketika buka keterangan di channel tersebut terus ada klik dalam hatimu, berarti Allah sudah mengizini, meridhoi ilmu itu untuk panjenengan. Jadi menurut saya gak penting cara jenengan secara manusiawiyah minta izin pada saya atau ridhonya saya, karena semuanya itu milik Allah. Tapi oleh karena kita punya aturan hablum minan nas, akhirnya hati jenengan seakan-akan gak penak kalau tidak ngomong lah gitu nggih. Oke, kula maklumi, tapi ketahuilah saya sendiri secara syariah hablum minan nas sejak dulu sudah kasih izin atau ridho pada siapapun yang mau belajar, dan itu sah baik di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah. Jangan takut dengan adanya makalah siapa yang belajar di YouTube gurunya setan. Mohon maaf, yang ngomong gitu bedokno aku tak takonane wis ru setan.
Apa sah kita mengatakan itu setan sementara kita nggak pernah tahu setan? Dalam keilmuan, mohon maaf, keilmuan saya tidak salah bagi si A berkomentar tentang isi buku ini benar atau tidak bila mana si A belum mempelajari bukunya. Ono kiai durung rabi cerita nikah walimatul arus, ya mek jare tok, nglakoni gak tahu. Mboten saged. Tidak bisa dikatakan benar mutlak, nggak bisa. Jenengan melihat ceritanya kok fasih. Pernah Anda merasakan? Mboten nanti. Ya. Podo ambek bohong. Makanya kita bercerita tentang Isra Mi'raj, mestinya kita harus sudah mengalami Isra Mi'raj. Boleh kita bercerita tentang bagaimana situasi kondisi di penjara kalau kita sudah pernah masuk penjara. Nggak boleh, artinya kurang afdol lah kita berbicara penjara sementara kita nggak pernah masuk penjara. Makanya kiai sing sempurna iku kiai sing wis tau mlebu penjara, baru sempurna. Lho nggih. Kita mau bercerita di lokalisasi, nggak pernah masuk lokalisasi, sama dengan bohong. Tanya gimana yo lokalisasi? Lah guyangan sapa ngono. Lah pun terkait masalah ridho, demi Allah sudah diridhoi terhadap siapapun yang mau, Pak Bu nggih. Yes, pertama. Yang kedua, memang Pak, sebelum kita menemui tahun 2014, secara umum kita belajar tentang materi sistem dinul haq, hati menuju ma'rifat Allah. Beliau-beliau memakai bahasa kinayah atau isyarah-isyarah, dan itu menjadikan bingung kita sebagai murid atau sebagai pengikut. Satu, nggak boleh tanya. Kedua, keterangan yang kita dapatkan penuh dengan isyarah. Tapi nggak apa-apa, itu memang zamannya. Jangankan Anda dengan guru-guru kita, mohon maaf, saya dengan orang tua sendiri nggak pernah dibuka. Sungguh nggak pernah dibuka, hanya cuman wis kelas dikira sir iki terus sak mampumu terus gitu aja. Jadi nggak pernah dijabarkan harus gini harus gitu. Jangankan diterangkan di dalam tentang masalah makom musyahadah, muka syafain enggak kok. Pernah satu hari saya bertemu terhadap, mohon maaf, tatkala itu presidennya adalah Pak Harto. Aku ngomong, bah saya dikir kok ketemu Pak Harto biye. Jawabannya apa? Nggak dikasih jawaban dengan puas, malah justru yo nikmatono ae. Saya gak bingung ngamben. Nikmatono ae. Mestinya kami itu butuh apa maksudnya, lah gitu toh. Apa maksudnya ini? Jawabannya nikmati aja. Ya udah. Sempat diseneni, nggak boleh itu ditanyakan. Yo tafakurono dewi gitu. Itu karena rahasiamu.
Persis seperti ketika zaman Nabiullah Yusuf dengan bapaknya. Sinten bapaknya jenenge? Nabi Yusuf sinten? Yakub bah. Oke. Beliau ditulis di dalam Al-Quran tentang masalah melihat bintang dan bulan. Apa jawabnya si ayahanda? Jangan pernah kau ceritakan terhadap saudaramu ini. Jangan pernah kau ceritakan pada saudaramu. Nanti bila mana kau ceritakan pada saudaramu akan bahaya. Jawabannya itu lupa, bentuknya isyarah toh. Maksud Nabi Yusuf itu ketika cerita, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Maksudnya beliau Nabi Yusuf supaya tahu artinya apa. Tapi dijawab oleh ayahanda, jangan pernah kau ceritakan pada saudaramu. Hanya itu. Gak nyambung pak. Dari sisi isyarah gak nyambung. Tapi dari sisi maksud sesungguhnya nyambung ini. Apa? Iri. Beliau nanti akan jadi pejabat. Akan menjadi istilah itu cara saya gubernur ya, perdana menteri. Oke, perdana menteri. Sampai diceritakan beliau sebelum jadi perdana menteri itu dia itu dihasut oleh saudaranya, akhirnya dicengklung nanggone anu ya sumur. Terus dia pulang membawa bajunya dengan dikasih darahnya hayawan. Berpuluh tahun ayahanda mikirkan anaknya itu, tapi beliau yakin kalau saudaranya itu bujuk. Ternyata ada saudagar lewat mau ngambil air, yang dapatnya adalah seorang laki-laki yang ganteng. Ketepaan rezeki, didolah ya, dijuallah si Yusuf kepada kerajaan itu. Singkat cerita, ketika ketika negara mau mengalami peceklik, Nabi Yusuf itu memberikan statement, gini caranya biar gak jadi peceklik, ini siasatnya. Akhirnya diangkatlah dia sebagai perdana menteri. Suatu hari saudara-saudaranya diutus ayahanda untuk ke sana, ke negeri tersebut minta bantuan. Ternyata yang menjadi perdana menteri adalah Nabi Yusuf. Gak tahu. Bunyamin asing anu. Bunyai apa Bunyamin? Bunyamin. Begitulah singkat cerita. Cek iri, inilah iri. Pun. Jadi isyarah itu pada saat itu Bapak pun karena waktu Pak masa ya. Lah sekarang sudah kita tidak berisyarah. Langsung ke makhluk syahid, langsung pada intinya. Hikam tadi, mohon maaf ya. Jarang yang mau menyampaikan hikam maksud asli nih. Kalau membaca sih banyak orang bisa baca kitab dari sisi nahwu sorobnya, makhul syahidnya atau syakhul kalamnya, banyak yang bisa. Sekarang ada bahasa Indonesia kok Pak, diwaca Pak, cuman untuk substansinya bagaimana jarang yang mau. Contoh tadi warid. Bagaimana kita bisa bercerita tentang warid lawang kita nggak pernah tahu lah. Nggak bisa Pak.
Akhirnya ya sesuai dengan isi kitab ngoten tok. Terbatas kita sarahnya itu terbatas. Terbatas sesuai dengan sarahnya hikam itu kita baca, ya itu aja. Nggak bisa masuk ke substansinya gitu loh. Sekarang sudah zamannya buka-bukaan sudah. Oke, yang berbahasa Arab silakan bahasa Arab. Yang berbahasa Jawa, Madura, Bugis silakan. Semuanya itu Allah mengerti dengan bahasamu masing-masing. Yang terpenting di situ adalah mendidik ruhaniyahmu itu untuk mengesahkan pada Tuhanmu, untuk berganti iman yang tadinya kau iman terhadap selain daripadanya, sekarang imanmu hanya padanya. Begitulah. Selanjutnya masalah Anda menyampaikan terhadap orang dekat Anda. A'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Wa qala Allah Ta'ala usikum wa nafsi usikum apa ya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wajib Pak, sampaikan. Manakala di situ panjenengan menemukan dia belum memahami, belum bisa menerima, ya jangan salahkan mereka. Jangan. Bersikaplah jenengan kata Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wis laku wae terus gak apa-apa. Babahlah orang dekat jenengan itu belum bisa menerima karena prosesnya belum bisa menerima, gitu aja. Pengalaman Nabi Muhammad ditegur Allah sempit gara-gara kaumnya itu tidak hanya menolak tapi menghujat ajarannya. Ada loh Pak, si istri itu mohon maaf loh, tergantung si suaminya. Ada sampai di JB iku apabila diteruskan ngaji njaluk pegatan. Sing njaluk pegatan iku istri, karena sing metu koyone mikir wegak ndasmu ayo. Lah nek aku pegatan kok piye? Lah ya nyambut gawe yo. Diancam-ancam. Sebaliknya ada seorang istri yang hatinya sudah condong di situ. Apa kata suami? Ayo terus ngaji. Bahkan mengatakan ajaran yang kusampaikan itu sesat. Sungguh. WA-nya si istrinya pada saya. Apa kata si suami? Kalau kau teruskan, jangan pulang sekalian. Gitu Padahal sudah punya anak. Terus minta pendapat saya, udahlah, jangan ketok-ketokkan. Apa? Hah? Jangan diperlihatkan kau belajar di situ, gak usah ke JB, cukup di rumah. Ketika saat suamimu kerja, udah belajarlah walaupun tidak live. Siaran tunda. Waktu ngaji seperti ini jangan dibuka bila mana suamimu ada di rumah, biar untuk menekan, biar nggak ada sesuatu yang rame di tengah keluarga. Maklumono suamimu belum mengerti. Nanti kalau sudah mengerti lah, mengerti titenono, Anda malah diajak untuk ke sini. Begitu nanti. Sebab proses itu juga terjadi di sini. Dulu mengusir saya, sekarang malah jadi pengikut. Anggit sampai enak-enak aku ngaji langsung enak wong akeh. Mboten. Intimidasi Pak, diparanin di rumah, diusir saya dari sini. Lu anggit sampean ini apa? Untung saya gendeng dulu. Aku ya boleh jawab. Aku jawab. Loh alhamdulillah. Loh ikut tokoh Pak, ahli kitab. Loh nggih. Akhirnya apa? Sampai sekarang jadi pengikut. Loh, berarti janganlah kau salahkan orang yang belum bisa
Karena memang belum mengerti. Nanti kalau sudah mengerti, lihatlah. Gak usah jauh-jauh orang lain, kita sendiri. Dulu Pak Bu, sebelum kita bisa waktunya menerima, ketika mendengarkan isi materi ngaji seperti ini, apa yang terjadi? Gap dalam keimanan kita, akidah kita. Iya. Pernah saya masuk dalam satu daerah Pak, mohon maaf. Ya, masuk dalam satu daerah. Awalnya itu ditengarai, apa yang kusampaikan itu keluar dari akidah beliau-beliau. Tapi ketika saat video itu setel lagi dicari untuk mencari mana letak kesalahannya nggak nemu, akhirnya sampai sekarang saya diperbolehkan, bahkan semuanya itu bergabung. Loh ya apa sampean? Berarti nggak boleh sakit hati. Ada sampai sekarang belum boleh untuk masuk. Padahal sudah pernah masuk di daerah itu kalau nggak salah 3 kali. 3 kali. Habis itu terus musyawarah panitia tidak diperbolehkan sampai sekarang. Seperti itu ya tetap kita tidak boleh menyalahkan karena mereka belum mengerti. Kapan ngerti nih Kang? Jari wong Jawa sederhana, opo jari sing ngecet Lombok wis ngono ae. Nggih, jadi Pak silakan Pak, anak dan istri khususnya orang dekat jenengan sampaikan, walau seayat sampaikan. Karena ingat, satu ayat yang menurut semua Al-Quran merinding kurasakan. Gini Pak, kalau ana ya nanti ya surat apa kalau ana dewi. Ini Pak, barang siapa ketika saat di dunia hatinya masih buta pada Allah, mangkana fi hadhihi a'ma, maka fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun juga buta. Wis, kita bahas ya dikit aja. Akhirat itu yang mana? Ketika kita di dunia ini hati kita beriman masih terhadap selain Allah dalam segi apapun, otomatis hatimu tidak akan bisa iman pada Allah. Itu disebut al-a'ma, disebut a'ma, hati yang buta di dunia ini. Hadihi ini dunia. Fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia pun di akhirat mulai dia pindah alam dari alam dunia ke alam barzah menuju alam akhirat, dia dalam keadaan buta. Lah ketika buta itu alamnya mesti gelap, wa adallu sabila, berarti alam barzahnya itu gelap, akhirat pun gelap. Ya udah Pak, dia kembali pada Allah tidak bisa sampai pada yang dimaksud rahmat, nggak bisa. Akhirnya gelape kesasar, itulah munculnya satu nama, namanya anar, yaitu neraka. Nggak percaya gini Pak, neraka itu gini. Sekarang habis ngaji nanti pulango kabeh meremo, kesasarmu itu bentuk neraka. Mesti gelap sampean itu. Walaupun jalan-jalan saya kasih merkuri ribuan watt, tetap kau mengatakan itu gelap karena kau merem, karena kau terpejam. Ya gelap, nggak akan sampai ke rumahmu. Padahal kau aslinya tahu rumahmu, nggak bisa. Subhanallah, kecuali Pak, kecuali
Kau merem iso tutuk nggon niku kecuali ngene. Masuk mobil orang 10 supire gak merem tapi kabeh meremo mesti iso tutuk omah dhewe lah itu. Berarti kuwi diterki ngono lho. Allah, itu bisa. Makanya carilah petunjuk orang yang tidak buta. Orang buta menuntun orang buta tidak akan pernah sampai pada tujuan. Tapi orang buta bisa sampai tujuan manakala dituntun orang yang tidak buta. Syaratnya si buta ojo kakean cocot, menengo ae, nganuto ae. Sudah dikasih tahu, dituntun, nggak percaya. Ini nguni tendangan, gregeten aku. Wadalus sabila, ini loh Pak ya. Tolong ini adalah pertanyaan besar pada umat Islam khususnya. Harus dijawab. Harus semua umat Islam menjawab atas ayat ini. Ngenen pikiran hal yang seperti ini. Bukan mata jasmani Pak Lala, apa mata jasmani? Ini yang dimaksud akma di sini adalah butanya mata hati itu. Di sinilah. Bukan buta mata dohir ini bukan Pak. Oke. Lanjut. Masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki mungkin enten hubungannya kali bapak sing tanggetaken wau. Kula nembangaken syair Gus. Inggih. Suci dalam debu. Suci dalam debu. Oke. Tarik. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Dohirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harapkan kau kan terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat, debu jadi permata, indah jadi mulia, bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Karena cinta lautan berapi akan ku jua. Sambung Gus, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebenaran yang abadi, yang ditutupi
dengan sesuatu yang disebut debu. Debu itu perkara yang dipandang manusia kurang enak. Sudah menjadi kebiasaan seorang mertua mencarikan jodohnya itu sukses duniawiyahnya. Sudah menjadi kebiasaan kita sebagai orang tua mencarikan jodoh anaknya itu jodoh yang sukses duniawiyahnya, tapi tidak memikirkan bagaimana di dalamnya itu ada kebenaran atau tidak, nggak mikir dari situ. Yang penting gebiarin dunyo iku wah. Paham Pak nggih? Ini sudah kebiasaan mayoritas kita sebagai orang tua. Tapi ketika saat ada satu figur di mana secara duniawiyahnya dia dihina dan dianggapnya orang yang kurang waras atau gak sedebelas loh syariate ngono lho Pak, gak mondro ono bahasa Jawa gak mondro, padahal di dalamnya ada kesucian di dalam cintanya itu yang tidak bisa diukur dengan apapun. Makanya judulnya suci dalam debu. Hati kebenaran secara ruhaniyah hakiki pada Allah tertutup oleh kelakuan-kelakuan dohiriyah yang dianggap pada umumnya orang kurang sedap. Kerjaan nggak punya. Kok ingoni apa anak kungku? Nih jawabannya. Allah. Kalau miturut lagu di situ, lagunya lah ya. Memang pertama kita ditolak karena kesucian belum tampak, kebenaran belum tampak. Enggak sedikit Pak, kita punya menantu sebagai orang tua. Asalnya itu wah, pungkasane sing wah iku tangi. Allah kecewa tidak sedikit. Dipandang secara dohiriyah kelihatannya orang yang terpandang, punya jabatan dan lain sebagainya. Ternyata ketika saat berjalan akhirnya ketahuan bukan usahanya tapi melakukan usahanya temannya. Wis rada kecewa orang tua. Tapi ketika saat menghadapi satu figur atau calon yang di situ tertanam akhlak ilahiyah dalam hatinya, inilah maksud daripada lagu tersebut. Ketika saat sudah waktunya kesucian itu nyata, maka disitulah terbelalaklah orang-orang yang tadinya menghina sekarang kebalikannya. Disitulah Pak hakiki cinta yang hakiki. Ini manakala saya rentetkan antara anak dengan calon mantu. Sekarang kalau saya masukkan pada pribadi Pak ya, pribadi kita Pak tidak luput dari maksiat secara syariat ya. Ada kekasih Allah itu memang sengaja supaya pengen dihina, dicaci oleh masyarakat. Ada Pak ya, sebab dia mempunyai satu
kesimpulan, dengan cara saya dihina inilah saya akan mudah untuk menetapkan sifat hakikatnya saya sebagai hamba. Contoh, wujud itu Allah, saya mati. Hidup itu Allah, saya mati. Mulia itu Allah, saya hina. Saking khawatirnya di dalam hatinya muncul merasa dirinya mulia sebab ilmu, sebab harta, sebab jabatan, maka dia melakukan sesuatu perbuatan. Bagaimana caranya masyarakat menghina, dihina sing sesat lah, dihina gila lah, macam-macam. Ada Pak, calon kekasih Allah itu punya prinsip seperti itu. Dan itu tidak salah Pak, bagi beliaunya. Tapi ada juga Pak sebaliknya. Walaupun Allah meletakkan sifat mulia lewat berbagai sebab, harta, jabatan atau ilmu, tetap hatinya dalam kondisi asor itu. Yang hina itu mulianya, yang hina itu hambanya, yang mulia itu Allahnya. Ini pasti Pak, pasti loh, dia memegang sirul asrar, itu pasti. Pasti dia memegang amaliyah sirul asrar. Intinya Pak, semua kekasih Allah, mulai unsur nabi, rasul, wali-wali, tidak lepas dari sirul asrar. Nggak bisa Pak, muaranya ada di situ memangnya. Untuk bisa ke fana'u dzikri, dia harus lewat sirul asrar semuanya. Hal ini tertuang di dalam surah Al-Anbiya 87. Yang namanya Nabi Yunus iku sebetulnya dimasukkan di dalam perut iku, maksudnya Anda kholwat. Kholwat, kalau Nabi Yunus masuk perut ikan, jenengan masuk perute omah kamar. Min asrofil majalis, masuk di situ kholwat. Ya sing suwi yang lama. Ini mau sasi Muharram Mbak ya, Dzulhijjah, terus Muharram ya. Ya, Muharram ya. Muharram di situ ada momen waktu untuk berkholwat mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Udah, yang nggak punya tempat di rumah bisa langsung merapat ke pondok 10 hari. Kalau bahasa Jawa itu satu suro ya, ayo suroan itu loh ya, suro. Silahkan. Nanti sistem kita tidak berjamaah, saya baru enggak tak perbolehkan berjamaah ketika saat kholwat. Hati sendiri walaupun tempatnya satu majelis harus sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Mengapa demikian? Untuk menjaga kekondisian ruhaniyah masing-masing. Bukan berarti berjamaah tidak diperbolehkan, mboten. Cuman untuk mudah menjaga kestabilannya dalam berkholwat, di dalam diem itu tadi. Nggak bisa 10 ya 7, nggak bisa 7 ya 3, nggak bisa 3 ya 1 hari 1 malam. Pokoknya harus ada lah Pak, harus ada. Kita yang bekerja di PNS pasti ada jadwal waktu yang longgar ya, longgar. Sabtu Minggu kan libur Pak, gunakan itu. Di rumah takut
Ada yang goda, yes ning pondok rapopo. Di rumah ada tempat sendiri malah lebih baik. Silakan. Ya. Kalau yang kerja di pabrik ambil cuti 1 hari, gitu aja. Gak usah repot-repot. Bapak Ibu hadirin, mengapa ada momen seperti itu? Ada hikayah, kisah di dalam bulan itu. Sebab bulan Muharram di situ banyak cerita-cerita tentang masalah peperangan. Selalu dimenangkan di kubu orang yang beriman. Ya. Termasuk kejadian Nabi Yunus keluar dari perutnya ikan ada di Muharram. Di situ banyak cerita yang terkandung di dalamnya itu. Pertanyaannya, ada apa di sasi Suro? Ada apa di bulan Muharram? Wong namanya kisah itu yo sedikit banyaknya juga membawa dampak. Bon, secara pribadi kesucian di dalam iman di dalam hatimu masih terbungkus dengan debu. Orang yang tidak tahu pasti menganggap kau itu orang yang nggak benar, orang yang nggak benar, menyimpang. Tapi jikalau orang itu akan tahu, paham bahwasanya di dalam dirimu ada satu kesucian yang hakiki, kau tidak akan pernah dianggap menyimpang. Nggak pernah. Berarti kesucian itu telah terbongkar oleh si A. Belum tentu si B juga sudah membongkar. Di Kediri itu ada yang membongkar. Udah, gak usah lah cerita nih. Satu orang telah membongkar, tapi tak peseni jangan diteruskan. Sudah, gitu. Beliaunya jenengan pasti akan kenal lah, karena dia itu termasuk golongan-golongan yang ada di musyahadah. Walaupun jalurnya tidak sama, dari jalur Majetubun, terus kita dari jalur Wasilun, begitu. Nggih, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kison sekeluargi ora ono, kanca-kanca kabeh wis ora ono. Ayo buyar. Niki wau dikongkon Gusti Allah nyekel mic. Kula rangkum nggih. Setiap kata mengandung makna. Setiap makna mengandung rasa. Setiap rasa mengandung rahasia. Setiap rahasia mengandung ilmu. Setiap ilmu mengandung paham. Paham niku ilmu tertinggi. Wong masih ilmune akeh nek mboten paham ya takok ae. Maten-maten turene Guson amal ilmu istiqomah. Ilmu niku kula singkat dados kalih wonten syariat. Dateng syariat ada penghukuman, pemaknaan, penyiksaan dan lain sebagainya. Maklum memang masih ada 2. Di ranah hakikat sampean diuji bah iku mang dulur, konco atau mursid sing kepleset kata-katane. Aku yakin, sangat yakin mursid kabeh iku mesti ana keplesete. Niku artine sempurnane manungsa. Tapi Gusti Allah karo kekasihne tetep cinta.
tetep bagian nggawa kunci sampean kabeh iki mlebu dhateng swargane Allah. Gini kula maksud sampean akan ditemui Allah dan masuk ke kahanan Allah Subhanahu wa taala. Niki kula wonten kanca urip bercerita, piyambake niku selama 1 bulan lebih niku diicaki Gusti Allah. Sampeyan tahu diicaki, tak tahu ditampek. Diicaki Gusti Allah niku menyatakan nek diomong syariat ini, nggih Gusti, ampun kula sampean mawon wis sembawarang kalir bah sakarep sampean. Kula mboten napa-napa, encene kula mboten wonten pun. Saking dipletete mbek Gusti Allah perlune diangkat derajate didadekno kekasine. Mantun ngoten diimpekno karo bojone, ya lapo. Aku ketok sampean tenggelam nanggane banyu sing keruh. Kanca-kanca Jaya Baru tak jak ngeleki gak iso nemokno. Sedina aku goleki sampean. Nek encene sampean isih urip, tunjukno nek sampean isih urip. Sudah tidak kelihatan maka tangannya muncul sehingga tertolonglah oleh istrinya dan dalam keadaan kurus sekali. Iki nek sing memaknai wong syariat jelas elek Pak, tapi nek wis nanggene Gusti Allah ya gak ono, ya wis apik kabeh. Pak guru kepleset pak apa iku ujian sampean. Nek sampean menyadari iku ngono karepe pangeran, ya iku sing duwe jeneng Allah. Kecuali nek tak sengaja koyok sing nang ngene Jawa Barat iku mbok sapa iku. Waduh iku luar biasa, mungkin Gusan ngikuti kalau itu nggih ngoten. Lantas bagaimana Allah membimbingnya? Akhirnya dia itu membawa tasbih Pak. Biasanya duduk manis nang ngene akhirat nggawa tasbih. Subhanallah subhanallah astagfirullah astagfirullah. Bengi Pak dikai hikmah Pak, tangane merotoli dadi lepra, dintekno karo Gusti Allah. Mari ngono iblis rupa wong wedok jare Gusti nafsu ngomong ini, awakmu iku lak tauhid to. Tauhid iku ya wis seru, Gusti Allah iki ya udara iki lho. Wit-witan iku ya Gusti Allah. Iki nek kanggo wong syariat Pak iku menyesatkan. Tapi kanggo wong sing bertauhid kaya sampan ngene iki, tibake perane Gusti Allah iku mang nyerdasno ati sampean. Yo encene bener yo iki kuwape Gusti Allah Pak wis. Ngoten lho, nggih ya. Nggih pun niku mantap. Lah niki dikongkon nyanyi, sakniki karek nyanyine dene wonten salahe. Nggih Gusti Allah sentene Gusten kersane nambahi ngoten nerangno, sing salah nggih disalahno, masih kula nggih siap botone munggah nggih. Apapun kerikil yang tajam, duri yang menghalang tidak menjadikan kita terus berjalan ke depan sampai pada tujuan. Kelana, judulnya berkelana. Jadi mencari satu kebenaran yaitu kemakrifatan pada Allah memang tidak mudah, tetapi modal kita jangan pernah putus asa. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratum bisu. Walaupun satu sisi di hadapan kita banyak duri yang merintangi, kerikil tajam, tidak menjadikan kita itu berhenti, tapi justru terus dan terus. Oke, di majelis cukup. Oke, kita kasih waktu yang di luar Pak ya, di 082 141 295 309. Monggo yang di jalur interaktif kami persilakan untuk menghubungi kami di 082 141 295 309.
Kemarin ada yang tanya terkait kok gak dikasih waktu yang di luar. Kemarin agak nggak enak badan Pak, jadi mohon maaf. Sekarang boleh silakan untuk menghubungi kami 082 141 295 309. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Saya Adit dari Surabaya. Dari Surabaya. Langsung yang ditanyakan Bapak. Sebetulnya sih saya nggak ingin nanya, tapi teman-teman suruh saya nanya. Sekarang monggo. saya mau bertanya seputaran kholwat. Iya. Apakah kholwat itu ada tingkatan-tingkatannya, Gus? Gitu ya. Sebab yang saya rasakan itu seperti begini. Saya selama ini kan berkholwat sesuai prosedur. Iya. Nah, saya sudah nyampe ke, kalau saya melihat alam ini sudah seperti alam musyahadah, dan saya rasa semua alam ini dipenuhi Gusti Allah semua, dan benda-benda yang di sekitar saya itu sepertinya melihati saya terus, mengamati saya terus, sampai saya mandi pun dilihati terus, seperti teduk sewur itu melihat saya terus. Iya. Nah, baru-baru ini saya merasakan seperti ini, Gus. Saya merasakan itu seluruh anggota tubuh ini ngikut kholwat, seperti tangan, gerakan-gerakan tangan kholwat, gerakan kaki kholwat, pendengaran, penglihatan, semuanya itu ngikut kholwat. Terus saya ngelihat benda-benda di sekitar saya juga begitu. Saya lihat itu dia itu hidup tapi diam. Dalam diam itu dia tersenyum sambil kholwat, Gus. Jadi semuanya itu kholwat semuanya. Kalau istilah toreko itu kan semua berzikir. Berzikir, betul. Tapi saya merasakan semua itu berkholwat, Gus. Kholwat. Benar apa salah itu, Gus? Iya. Sudah. Dan setiap ada pertanyaan selalu ada jawaban. Kalau saya nggak ngerti itu, saya bertanya dalam diri sendiri, selalu ada Jawaban. langsung ada jawaban. Dan dia itu selalu bimbing saya terus. Iya. Dan bimbing saya sampai saat ini. Dan apakah itu yang dinamakan apa itu tadi? Warid. Warid. Terus saya merasakan kholwat ini kok makin lama makin berat ya, Gus. Tantangannya itu loh. Sepertinya itu ada yang menyelewarkan gitu. Terus ada yang berontak gitu. Jadi setiap saat itu saya bertarung terus, Gus. Iya. Ya, seperti itu. Dan sebelum saya akhiri, saya mau nitip salam buat teman-teman yang bulan Ramadan kemarin mondok di JB kurang lebih sebulan. Iya. Ada dari Palembang, Kalimantan Tengah, Selatan, Tanjung Pinang, Sumbawa, Serang, Banten, Sidoarjo, Madura, Surabaya,
spesial buat anak-anak dapur, mantap jiwa, tak lupa buat pengasuh Ponpes DB, beliau Gus Mukhlasan Rosid. Bagi saya beliau sangat luar biasa. Kasih sayangnya tidak nampak, namun sangat terasa bagi saya. Saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas semua bimbingannya yang tanpa pamrih ini. Iya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi dari Surabaya mewakili teman-teman di wilayah Surabaya. Apakah ada tingkatan-tingkatan khalwat yang ditanyakan di situ? Bapak Ibu, ya mungkin saya terima dari siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, dari mana? Dari Surabaya. Surabaya lagi. Iya langsung bertanya. Iya monggo. Langsung. Mohon mohon tip untuk melindungi rohaniah ini dari gangguan asal nafsu. Ngoten nggih. Nggih, sampun. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmah. Sementara 2 penelpon aja dulu biar enggak lupa. Apa tip untuk pengamanan rohaniah dari gangguan hawa nafsu? Kita jawab yang pertama tentang khalwat ya. Sebelum kita bahas tentang tingkatan-tingkatan khalwat, perlu kita pahami apa sih yang dimaksud khalwat. Khalwat itu apa? Menyepikan hati dari perkara selain Allah. Itu makna khalwat. Menyepikan hati dari perkara-perkara selain Allah yang sudah masuk sehingga menjadi keimanan. Akhirnya iman kita juga selain Allah ada. Itu fungsi daripada khalwat. Setelah itu terjadi, maka imannya hanya pada Allah. Kalau sudah sepi selain Allah, maka isinya cuman Allah. Lah, khalwat itu memang ada beberapa cara, baik di dalam khalwat di umum maupun di khusus. Kita harus juga melakukan khalwat di tengah-tengah keramaian. Artinya walaupun jasmani ini berinteraksi dengan urusan-urusan duniawiyah, ruhaniyah harus bisa bertemu Allah di situ. Caranya harus menyepikan, menafikan makhluk yang bertumandang, makhluk yang berperan. Ini harus kita sepikan. Setelah ini kita sepikan, ini disebut nafi. Selanjutnya adalah isbat. Kita akan bertemu Allah di situ. Disebut isbat, menetapkan dalam iman bahwasanya semua yang berperan hanyalah Allah di situ. Ini konteksnya kita berkhalwat di tengah-tengah keramaian.
Ada juga khalwat ini dilakukan di tengah-tengah tempat sunyi. Artinya secara jasmani kita tidak bersosialisasi dengan makhluk. Entah itu di dalam kamar sendiri, di masjid musola sendiri, di bawah jembatan sendiri, di tengah hutan sendiri, di tengah gua sendiri. Lah, di sini kita juga dituntut untuk berkholwat, menemui Allah dikala di tempat sepi, di tempat sunyi. Sistem caranya juga sama. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Tiadakan dirimu, sepikan dirimu dari segala apa yang terjadi. Setelah itu tetapkanlah diri akunya Allah itu yang segala-galanya. Apakah Anda dengan bermodalkan zikir secara hati, khofi, silahkan. Ataukah dengan cara af'al, perbuatan jasmanimu, silahkan. Yang kesemuanya itu tidak bisa lepas dari sirul asor ke fana'u dzikri, hanya itu. Kalau yang dimaksud tingkatan-tingkatan yang tadinya diceritakan semua makhluk itu berkholwat, bisa jadi. Bisa jadi. Kembali kepada masalah warid, memang benar Pak. Ketika saat ruhaniyah jenengan sudah melakukan khalwat dan disertai dengan sirul asr, itu pasti namanya warid itu selalu membimbing jenengan. Ini kalau ilmu sejati disebut guru sejati. Apapun di situ ada persoalan, di situ ada jawaban. Dimentok no maneh, siapa warid itu, siapa pembimbingmu itu? Tidak lain kecuali Allah sendiri. Dimentok no lo itu, dimentok no. Inilah yang ku maksud, sanatmu harus sambung terhadap itu. Tali ruhaniyahmu harus sambung terhadap hidup. Kalau tidak, enggak mungkin bisa sampai kewusulan. Kalau yang dimaksud tahapan-tahapan kholwat itu memang ada proses Pak. Proses di mana kita itu di su'aul basirah, terus ke ainul basirah, bahkan sudah hakul basirah, dimerasakan, kemudian bertemu, melihat dan mengukuhkan, menyatakan. Terakhir adalah fana'u dzikri, dalam dirimu sudah tidak pernah mengakui adanya selain daripada Sang Yang Tunggal. Kalau yang dimaksud tahapan-tahapan di sini memang benar Pak. Lah, untuk masalah zona waktu, itu urusan Allah. Bisa jadi satu malam, bisa jadi satu hari, bisa jadi satu minggu, satu bulan, satu tahun, itu urusan Allah. Untuk sampai padanya itu urusan Allah piyambak. Sudah cukup bagi panjenengan untuk melaksanakan tata tertib bagaimana cara berkholwat untuk bisa sampai ke musyahadah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa tip yang harus kita lakukan sehingga ruhaniyah itu terjaga dari kepentingan hawa nafsu? Pertama, segala hal apa yang akan terjadi itu ada didahului dulu dengan kalimat kun atau kehendak.
apa yang akan jenengan lakukan, tolong kekunannya itu, kehendak itu jenengan lepas atas kehendak dirimu. Dalam hati ada satu kehendak untuk melakukan sesuatu, lah kehendak ini lepaskan atas dirimu. Kalau sudah melepaskan kehendak atas dirimu, akan muncul kehendak Allah. Ini paling tidak awal harus ada tindakan seperti itu. Terus berselang berjalannya kehendak untuk mencapai kudrot, untuk mencapai takdir, tetap kita jaga kehendak dan segala apapun yang berperan hanyalah Sang yang hidup itu. Tentunya menurut pengalaman beliau-beliau itu tidak pernah melepaskan zikirnya. Hanya itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Pegang teguh tali itu, zikir tersebut sebanyak-banyaknya. Beliau-beliau itu tip caranya untuk mengamankan tidak lepas zikir. Tinggal pertanyaannya, mau berangkat terus zikir bendetik benapas apa ndak? Semuanya dikembalikan pada masing-masing. Nggak bisa Gus, aku kerja, aku gini gitu gini gitu. Oke lah kalau begitu, nggak bisa setiap napasmu ya wis intu menurut kemampuanmu masing-masing. Begitu Bapak. Oke. Sudah jam 9:30 ini lebih. Demikianlah apa yang bisa kami terima dan kami masuk di dalam nomor tersebut. Bagi panjenengan yang di luar, semua atensi yang masuk kuucapkan terima kasih. Semoga semuanya apa yang telah diberikan Allah menjadikan satu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.